Si Peggy Setiawan tegableg motor, tapi pagawena ngojek. Terus cara mawa penumpangna kumaha? Digandong. Si eta sebenarnya ojek jelema apa ojek tuyul? Hola netizen yang tercinta. Gambar tato Peggy Setiawan Cianjur membuat Deddy Mulyadi terkejut. Ternyata Peggy Cianjur memiliki tato di kedua lengannya. Peggy memang menjadi salah satu orang yang paling disorot dalam kasus Pina Cirebon. Peggy disebut-sebut sebagai anak Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsi. Bahkan sempat beredar isu bahwa Peggy dititipkan pada Pak Cecep sopir Bupati Cirebon agar lolos dari kasus Pina Cirebon. Muncul dugaan bahwa Peggy Cianjur juga memiliki tato. Ternyata benar, Peggy Cianjur mempunyai tato di lengan kanan dan kirinya. Hal itu diungkapkan Peggy Setiawan Cianjur di channel YouTube Deddy Mulyadi. Sempat disebut bergambar macan oleh netizen yang berbakti. Ternyata gambar tato Peggy Setiawan adalah wajah iblis. Tato wajah iblis itu berukuran cukup besar, mulai dari pergelangan lengan sampai mendekati siku. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Wow, seandainya ini memang benar, ini satu negara ini berdosa. Tetapi kalau ini memang salah, ada satu provinsi yang berdosa. Dan satu orang anak ini bisa ngajak satu provinsi untuk berbuat dosa berjemaah. Itu sesuatu yang hebat. Jadi kalau netizen atau siapapun nggak percaya dengan ini, cobalah periksa mulai dari sekolah-sekolah di mana ijazahnya itu dikeluarkan, terus kartu keluarga juga kan, dari catatan sipil bisa diketahui kapan itu dibuat, dan nama-nama yang ada di dalam itu tertera itu pada saat kapan gitu, supaya semuanya terjawab. Jangan akhirnya kita seperti main tic-tac-toe, hanya menduga-duga, dan dengan semua kesaksian yang ada, kita pada akhirnya jadi battle, jadi berantem satu sama lain, nggak kelar-kelar. Sementara negara ini masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan. Come on, dikejar gitu. Kalau memang nggak percaya, diselidiki semua latar belakang ijazah, kartu keluarga dan segala macam. Itu akan menjawab benar atau tidak. Ya, saya saran segera jangan membuat satu Indonesia ini jadi berdosa cuma karena menuduh-nuduh orang. Kita juga jadi ikut-ikutan, dosa itu udah banyak, nambah lagi dosa ini. Please. Si Peggy Setiawan tegableg motor, tapi pagawena ngojek. Terus cara mawa penumpangna kumaha? Digandong. Si eta sebenarnya ojek jelema apa ojek tuyul? Kalau mun mawa tuyul dikit, it will goreng, digoreng dadakan. Jadi dari klarifikasi Peggy Cianjur ini dengan Pak Cecep, ya Peggy Cianjur dan Pak Cecep, saya pribadi saya masih percaya bahwa Peggy ini adalah anak Pak Cecep, bukan anak bupati, ya, ataupun anak mantan bupati, bukan. Saya masih yakin bahwa Peggy ini anak Pak Cecep. Kenapa begitu? Karena begini, belum pernah ada satupun bukti foto yang memperlihatkan si Peggy ini berfoto dengan mantan bupati tersebut, Sunjaya itu. Belum pernah ada satu foto pun ya, yang alami tanpa editan, belum pernah ada. Ataupun video mereka bersama belum pernah ada. Begitupun Peggy Cianjur ini belum pernah ada foto satupun, foto yang asli ya, bukan editan, berfoto dengan keluarga dari bupati itu, dari ibu bupati itu yang datang ke rumah mereka itu. Belum ada satu foto pun mereka foto utuh berkeluarga, satu keluarga. Ada Peggy Cianjur ini di dalamnya, belum ada sampai sekarang. Kalau ada coba tag saya. Ya, jadi itu yang membuat saya masih yakin bahwa ini memang anak Pak Cecep. Nah, logika kedua begini, si Peggy Cianjur ini ya sekarang usianya dia kelahiran anggaplah 97, 98, 99 ya, atau 96. Anggaplah sekitar itu kelahirannya ya. Usianya 20 ke atas sekarang. Jadi begini, si Peggy Cianjur ini anggaplah dia memang anak mantan bupati ya. Kita anggap Peggy ini anak mantan bupati, memang anaknya dia. Nah, pada saat Peggy ini TK,
waktu TK, pasti di TK itu punya teman-teman banyak, bisa puluhan teman waktu dia TK, dan teman-teman TK-nya pasti ada aja beberapa yang masih inget Peggy ini. Itu satu. Kemudian Peggy ini tumbuh SD, menjadi anak SD. Nah, di SD, di dalam kelas dia punya puluhan teman baru yang kenal dengan Peggy ini, guru-guru baru kenal dengan Peggy ini, dan juga punya ratusan teman di kawasan itu, di sekolah tersebut yang kenal dengan Peggy ini. Jadi semua guru, semua teman, semua sahabat pasti sebagian tahu siapa Peggy ini dan siapa orang tua Peggy ini. Itu ketika dia SD sampai kelas 1 sampai kelas 6. Nah, kemudian si Peggy ini SMP. Nah, ketika dia SMP, dia punya teman-teman baru, puluhan teman dalam kelas dan ratusan teman seangkatan di dalam sekolah itu. Nah, guru dia di SMP, guru kepala sekolah dan teman-teman rekan-rekan guru-guru itu pasti kenal Peggy ini. Jadi sudah ratusan, hampir ribuan yang kenal dengan Peggy ini dan keluarganya. Kemudian bapaknya jadi bupati 2014, itu sudah ratusan ribu yang kenal. Oh, itu si Peggy anak bupati Cirebon. Oh, itu si Peggy anak bupati Cirebon. Udah ratusan ribu anak orang kenal karena dia terkenal. Habis itu naik lagi ke SMA. Di SMA si Peggy ini banyak punya puluhan teman lagi di SMA dalam kelas. Begitupun ratusan di sekolah tersebut punya teman si Peggy ini dan banyak yang kenal dengan Peggy ini. Jadi logikanya sudah ratusan ribu orang yang kenal dengan si Peggy ini, anak bupati ini, kan gitu logikanya. Udah ratusan ribu orang yang kenal si Peggy ini. Itu satu. Nah, sekarang kita pindah ke keluarga Pak Cecep. Di keluarga Pak Cecep ada anak-anak Pak Cecep, sama anak-anak Pak Cecep itu juga dari TK, SD, SMP, SMA. Pasti banyak yang kenal teman-temannya, guru-guru banyak yang kenal, tetangga Pak Cecep banyak yang kenal Pak Cecep, saudara Pak Cecep banyak yang kenal juga dengan Pak Cecep. Jadi mungkin udah ribuan yang kenal dengan Pak Cecep. Ya, jadi dua keluarga ini, keluarga yang kalian bilang keluarga bupati dan keluarga Pak Cecep, ya kan semua banyak yang udah kenal. Tiba-tiba sekarang dicari namanya Peggy, Pina, anggota geng motor namanya Peggy. Tiba-tiba sekarang ini keluarga bupati, ini keluarga Pak Cecep, anaknya bupati ini dipindah ke Pak Cecep, itu pasti ketahuan, pasti gampang ketahuan. Jadi itu cara konyol, sama dengan bunuh diri. Udah banyak yang tahu, tiba-tiba sekarang anak bupati dipindah ke Pak Cecep, itu sama dengan membuka kedok, sama dengan bunuh diri, ketahuan, konyol gitu loh. Jadi nggak mungkin, itu terlalu nggak mungkin. Ya, tiba-tiba dipindah banyak yang kenal. Udah ribuan orang, ratusan ribu orang yang kenal, tiba-tiba dipindah jadi anak Pak Cecep, sama dengan buka kedok. Apalagi polisi mencari namanya Peggy, tiba-tiba dia pindah, kan sama dengan menyerahkan diri. Jadi bagi saya kecil kemungkinan si Peggy Cianjur ini anak bupati itu, mantan bupati. Enggak. Saya masih yakin bahwa si Peggy ini anak Pak Cecep. Ya, itu kita berpikir secara logika. Inilah bukti bahwa Peggy itu anaknya Pak Sunjaya Bupati Cirebon. Ini adalah salah satu akun yang ikut menyebarluaskan hoak tersebut. Kok hoak, Bang? Itu sudah nyata buktinya loh kok hoak. Itu bisa diedit. Kok diedit? Mana bisa diedit? Oke, saya buatkan ya satu contoh seperti ini. Saya pinjam nama Deddy Kang Mulyadi yang sudah saya edit. Kita cari Deddy Mulyadi di Google dan kita cek di Wikipedia. Lalu kita lihat di situ anaknya sudah saya rubah menjadi 3. Yang pertama saya kasih nama Peggy, yang kedua nama Linda, dan yang ketiga nama Widya Sihoak. Dan lalu selesai. Itulah kelakuan oknum yang tidak bertanggung jawab yang setelah mengedit, membuat VT dan disebarluaskan. Lalu ketika kalian mengecek, maka nama Peggy atau anak Pak Sunjaya kembali tidak ada 5, tapi menjadi 4 dan nama Peggy tidak ada. Sehingga menjadi opini yang sangat luar biasa lagi. Disitulah sebenarnya kelakuan buzzer yang sesungguhnya. Mereka lah buzzer-buzzer yang sesungguhnya, yaitu demi kepentingan pribadi atau demi kepentingan by design, yang memang sengaja untuk memecah belah kita, mengecok fokus kita, dan mengganggu kestabilan negara kita. Di sini saya tidak bela Pak Sunjaya, karena saya di sini hanya ingin stop berita hoak yang sudah beredar kemana-mana dan berkembang yang sangat luar biasa ini. Itu stop. Kalau kalian masih curiga dengan anak Pak Sunjaya, silahkan lakukan pencarian kalian dengan cara yang benar, bukan dengan membuat korban-korban selanjutnya. Dengan kalian cara membela Peggy kuli bangunan, lalu kalau kalian mengorbankan Peggy anaknya Pak Cecep, itu sama-sama jahat tau. Itu sama-sama jahat gitu loh. Coba kalian pikir, kalian mengorbankan orang yang tidak bersalah lagi demi kepentingan atau kepuasan kalian. Coba pikir.